Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengawali hari ini dengan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu, kami boleh memberikan syukur kami melalui puji-pujian. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bawa hati kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan pujikan dari awalnya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan,
terpujilah Tuhan. Yes, sekali katakan Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah, mari agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu selamanya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara lama ya ralamo, sikiara lama ya ralamo. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari kemarin Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari renungan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini tentang Kristus adalah hikmat selama 1 bulan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyorot pada hikmat yang berharga. 1 Korintus 1 ayat 30, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata hikmat, pasti muncul beberapa tokoh yang muncul dalam pikiran kita. Mulai dari jika kita tinggal dalam lingkungan yang sering membahas tentang Alkitab, kita akan teringat pada satu tokoh bernama Salomo, raja yang terkenal dengan hikmatnya yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa informasi yang saya dapatkan, Raja Salomo mendapatkan upeti berkilo-kilo emas dari kerajaan-kerajaan lain. Demikian hebatnya, demikian hikmatnya Salomo dalam mengelola segala sesuatunya. Mungkin Bapak Ibu Saudara terpikir dengan nama-nama lain seperti Socrates atau Aristoteles, mungkin orang-orang yang sangat berhikmat, orang-orang yang dinilai sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa dari negara Yunani, dari luar daerah kita. Mungkin kita tergambar dengan nama-nama lain, dan ketika kita menggambarkan tokoh ini, ketika kita tergambar dengan tokoh ini, kita pasti tokoh-tokoh ini memiliki posisi-posisi tertentu. Tokoh-tokoh ini memiliki jabatan-jabatan tertentu, dan kebanyakan dari mereka
berasal daripada orang-orang yang terpandang. Dari kacamata dunia, hikmat adalah yang baik, hikmat adalah hal-hal yang baik, yang luhur, nilainya tinggi. Itu kacamata dunia, dan kita pun menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kitab Amsal menuliskan bahwa hikmat itu lebih berharga dari batu-batuan mulia, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak, bahkan lebih berharga dari permata. Dan jika kita secara acak diberi 10 permintaan, kita pasti akan menuliskan hikmat masuk dalam daftar 10 permintaan itu. Karena kita pun sadar betapa pentingnya sebuah hikmat dalam kehidupan manusia. Hikmat dunia banyak dicari manusia, bahkan banyak orang mengejarnya secara mati-matian, baik dalam jalur formal maupun informal. Kita menjumpai banyak orang yang mengejar hikmat secara mati-matian. Agar apa? Agar dia dapat menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijak, baik melalui sekolah, baik melalui komunitas-komunitas tertentu, berkumpul dalam orang-orang yang saling bertukar pikiran, membahas tentang hikmat-hikmat, membahas tentang ilmu-ilmu. Atau dalam jalur sekolah, kita sekolah sampai menjadi seorang yang dalam tanda petik gila pendidikan. Agar kita menjadi orang yang bijak, kita sering menjumpai banyak kasus ini, karena kita pun menyadari bahwa hikmat adalah hal yang penting. Di dalam dunia, hikmat dipandang sebagai hal yang baik, hal yang luhur nilainya. Namun di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, sayangnya hikmat yang dipandang sebagai hal yang baik itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selama hidupnya, manusia akan terus-menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Manusia terus-menerus berusaha agar dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Namun kebutuhan dasar manusia, yaitu keselamatan, tidak akan pernah mampu dipenuhinya sendiri. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kita semua tanpa terkecuali, setiap manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ujungnya itu sudah jelas bahwa upah dosa adalah maut. Dan dalam hal ini, kebutuhan yang sifatnya paling mendasar, bahwa setiap manusia pasti butuh selamat, setiap manusia membutuhkan keselamatan. Dan kebutuhan dasar ini tidak mampu untuk dipenuhi manusia. Apapun usaha manusia tidak akan pernah mampu membawanya pada sebuah kepastian bahwa dirinya akan selamat. Bahkan hikmat dunia yang terkenal sebagai hal yang baik, hikmat dunia yang terkenal sebagai hal yang luhur, hikmat dunia yang terkenal nilainya tinggi, tidak akan pernah mampu menyelamatkan manusia. Memang hikmat ini mampu membawa manusia ke posisi-posisi tertentu, seperti Salomo sebagai raja yang berhikmat, atau filsuf-filsuf lain yang dikenal di luar sana. Namun hikmat ini, sehebat apapun hikmat yang dunia tawarkan, hikmat ini tidak akan pernah mampu membawa manusia dalam kondisi yang disebut dengan pasti selamat. Hikmat manusia tidak akan pernah membawa manusia, usaha manusia, apapun itu, tidak akan pernah membawa manusia pada satu fase di mana dia pasti selamat. Termasuk hikmat tidak akan pernah mampu membawa keselamatan bagi manusia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 21 dituliskan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Melalui hikmatnya, sehebat apapun itu hikmat manusia, tidak akan pernah mampu menyelami hikmatnya Allah, tidak akan pernah mampu mengenal Allah oleh hikmatnya. Dan marilah Bapak Ibu Saudara kita bersyukur sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah dari kekekalan, bahwa kita memiliki hikmat yang berharga, atau kalau boleh saya katakan hikmat yang benar-benar berharga. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang telah kita baca tadi, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita dapat percaya akan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Kita dapat memiliki hikmat ini, kita dapat memiliki pengertian ini, kita dapat mempercayainya, dan melalui iman percaya ini kita diselamatkan, dan kebutuhan dasar manusia dipenuhi di dalam Kristus. Kita tidak hanya bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita memiliki hikmat yang benar-benar berharga.
Tapi marilah kita juga mensyukuri bahwa di dalam prosesnya, proses memperoleh hikmat ini, semuanya dikerjakan oleh Allah. Allah lah yang aktif. Jika Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dan di atasnya, akan ada kata-kata yang sering diulang. Kata dipilih dan kata oleh. Dikerjakan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Artinya bahwa Allah lah yang aktif. Allah lah yang memilih kita, menanamkan benih hikmat ini di dalam setiap kita agar kita menjadi percaya, agar kita dapat menyelami karya penyelamatan ini, agar kita dapat memahami bahwa keselamatan dapat diperoleh dari iman percaya kita pada Kristus Yesus yang dianggap sebagai sebuah kebodohan oleh dunia, karena kita mengharapkan kepercayaan pada seseorang yang mati di atas kayu salib. Allah lah yang aktif. Allah lah yang bekerja agar kita memiliki hikmat yang sangat berharga ini. Allah lah yang bekerja agar kita memiliki hikmat yang benar-benar berharga. Hikmat yang berperan penting dalam keselamatan kita. Hikmat yang jauh lebih berharga daripada hikmat yang dunia tawarkan. Hikmat yang benar-benar berharga. Kalau dunia dengan segala hikmatnya mampu membawa pada posisi tertentu tapi tidak menyelamatkan, hikmat Allah jauh lebih berharga. Atau dalam kata lain, benar-benar berharga, karena hikmat ini membawa kita pada keselamatan, pada kehidupan yang kekal. Jadi marilah kita hidup dipenuhi dengan syukur dan bermegah di dalam Tuhan, karena hikmat yang berperan penting dalam keselamatan kita diberikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang sepantasnya, yang seharusnya, yang selayaknya tidak menerima ini karena manusia berdosa. Marilah kita bersyukur bahwa Tuhan memperhatikan kita. Marilah kita bersyukur bahwa Tuhan menaruhkan benih ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hikmat yang benar-benar berharga, hikmat yang membawa keselamatan. Kita dapat menyelami karya keselamatan ini. Marilah kita terus menyadari bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah. Jadi tidak seorang pun yang layak bermegah atas dirinya di hadapan Allah. Jangan seperti sebagian jemaat di Korintus yang merasa semuanya berpusat pada dirinya. Sebagian jemaat Korintus merasa bahwa segala sesuatunya berasal daripada dirinya, bahwa hikmat-hikmatnya, bahwa pengetahuannya berasal daripada dirinya. Mereka mulai melupakan Allah, melupakan hikmat yang berharga dari Allah, bahwa keselamatannya berasal dari Allah. Mereka berpikir bahwa hikmatnya, mereka berpikir bahwa usahanya mampu membawanya kepada keselamatan. Tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap usaha manusia tidak akan pernah mampu membawa kepada keselamatan kecuali di dalam Kristus Yesus. Bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kita karena kita semua berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita bermegah tidak di hadapan Allah tapi di dalam Tuhan. Marilah kita bermegah di dalam Tuhan karena semuanya berasal daripadanya. Hikmat yang berharga ini, pengertian akan keselamatan, hikmat yang benar-benar berharga ini, pembenaran dan pengudusan dan penebusan ini semuanya berasal daripada Allah. Ini semua berasal daripadanya. Marilah kita tidak memegahkan diri, tapi marilah kita bersyukur memegahkan diri di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan segala sesuatunya sehingga kita mampu di dalam tahap pasti selamat. Karena hikmat ini kita diberikan kemampuan, kita diberikan hikmat untuk berpikir bahwa semuanya ini, keselamatan ini kita peroleh oleh karena Allah, bukan oleh karena usaha kita. Marilah kita bersyukur bahwa Tuhan memikirkan kita sedemikian rupa, memberikan kita hikmat yang berharga ini dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat percaya pada Kristus yang telah mati di atas kayu salib sebagai Tuhan yang menebus dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan diangkat ke surga. Marilah kita bersyukur oleh karenanya bahwa kita memiliki hikmat yang berharga ini. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, dan mari kita tutup firman Tuhan renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan telah menanamkan di dalam setiap kami hikmat yang berharga, bahwa keselamatan ini kami peroleh bukan atas usaha kami, namun keselamatan ini kami peroleh oleh karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan oleh iman percaya kita kami diselamatkan. Hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami dikerjakan oleh Allah. Segala sesuatunya berasal dari Allah, bahwa Allah lah yang aktif
menyelamatkan kami. Kami ucap syukur bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami memahami betapa berharganya kasih Kristus, untuk kami memahami tentang hikmat ini, tentang hikmat keselamatan yang kami peroleh daripada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan terus bekerja, Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami, terus mengajar, mendidik, menegur kami terus-menerus dalam jalan yang benar, terus-menerus tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh terus-menerus bermegah di dalam Tuhan, karena kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kami yang meluap dengan syukur, lewat kehidupan kami yang terus-menerus mengucap syukur, dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih telah berbicara atas kami. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Doa menara bertempat di Hotel Haris setiap hari Jumat pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama tutup ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.